Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Arjuna dengan NIM 240170092. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang matematika di balik regresi linear sederhana. Nah, video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data mining yang diampu oleh Pak Dr. Asyanda Eskom Mkom. Nah, di sini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana sebagai salah satu teknik data mining untuk mempelajari hubungan antara dua variabel dan melakukan prediksi berdasarkan data historis. Dari konsep ini, kita tujuannya itu untuk memahami konsep, rumus, perhitungan manual, hingga implementasi program. Nah, di sini alur pembahasan kita itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, apa itu hubungan linear antara dua variabel. Yang kedua, bentuk umum persamaan garis Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga, prinsip least square. Yang keempat, rumus mencari B dan A. Perhitungan manual, langkah demi langkah. Dan yang terakhir yaitu verifikasi hasil dengan prediksi. Nah, apa itu hubungan linear? Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan bahwa perubahan variabel X diikuti perubahan Y secara relatif konstan. Contoh pada kasus ini, yaitu semakin lama mahasiswa belajar, nilai ujian cenderung meningkat. Jelaskan bahwa hubungan tidak selalu sempurna karena ada faktor lain, sehingga diperlukan model terbaik. Itu inilah sebagai contohnya itu semakin lama jam belajar X, cenderung semakin tinggi nilai ujiannya, yaitu Y. Hubungan ini tidak selalu sempurna, bisa ada faktor lain, tapi cukup untuk dimodelkan dengan garis lurus. Yang keempat itu, di slide keempat, itu bentuk umum Y sama dengan A plus BX. Itu adalah nilai yang diprediksi. X adalah jam belajar, intercept A adalah nilai dasar saat X sama dengan 0, sedangkan slope B menunjukkan kenaikan rata-rata nilai untuk setiap tambahan 1 jam belajar. Untuk 1 jam belajar itu. Nah, kenapa rumus B dan A seperti itu? Karena data hasil jarang membentuk garis lurus sempurna. Selalu ada selisih antara titik data dan garis. Metode least square mencari garis yang membuat total kuadrat semua residual ini paling kecil. Nah, kenapa itu paling kecil? Itu karena setiap titik data punya jarak residual ke garis dugaan. Residual dikuadratkan agar nilai positif dan negatif tidak saling menghilangkan. Rumus B dan A adalah hasil turunan matematis, yaitu metode kalkulus untuk mencari titik minimum dari total kuadrat residual tersebut. Nah, rumus mencari slope. Ya, B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali XY bagi N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Nah, dari N itu adalah jumlah data atau banyaknya mahasiswa. Sigma XY itu adalah jumlah dari hasil kali X dan Y setiap baris. Yang sigma X dan sigma Y jumlah total masing-masing kolom X dan Y. Nah, sigma X kuadrat itu adalah jumlah dari X yang dikuadratkan setiap baris. Rumus mencari A atau intercept. Rumusnya itu adalah A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X dibagi N. Tekanan bahwa A bergantung pada B sehingga urutan pengerjaannya tidak boleh terbalik. Urutan pengerjaannya itu hitung semua sigma, yaitu antara ini sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Yang kedua itu hitung B, dan yang terakhir itu baru hitung A. Dia itu tidak bisa terbalik. Nah, data yang akan dihitungnya itu mahasiswa, X-nya itu jam belajar, Y-nya itu nilai. Itu begini, mahasiswa itu 1, jam belajarnya itu 2, 6, 5, gitu-gitu.
Nah, yang ke-9 itu buat tabel bentuk XY dan X2, X kuadrat, X kali Y dan X kuadrat. Seperti inilah contohnya, teman-teman. Jadi, saya jelaskan fungsi tabel itu untuk membantu mempermudah memperoleh nilai sigma yang diperlukan dalam rumus. Jumlah setiap kolom sigma. Nah, jumlah setiap kolom sigma itu seperti ini. Sigma X itu hasilnya itu 30, sigma Y itu hasilnya 385, sigma XY itu hasilnya 2440, dan sigma X kuadrat itu 220. Pastikan penjumlahannya itu dilakukan dengan teliti, karena kesalahan kecil akan mempengaruhi hasil akhirnya, kawan-kawan. Yang ke-11 itu yaitu substitusi ke rumus B. Nah, B-nya itu rumusnya itu seperti ini. N kali sigma Y XY kurang sigma X kali XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Substitusi nilai, semua nilai ke rumus log hingga diperoleh lah yaitu B 3,25. Artinya setiap tambah 1 jam belajar meningkatkan nilai sekitar 3,25 poin. Substitusi ke rumus A. Substitusi ke rumus A itu gunakan nilai B untuk menghitung intercept dan diperoleh A sama dengan 57,5. 57,5. Jelaskan bahwa ini merupakan titik awal metode ketika X nilai 0. Nah, ini. Bahwa ini merupakan titik awal mode ketika X nilai 0. Persamaan regulasi linear. Yaitu rumusnya itu Y sama dengan 57,5 plus tambah 3,25X. Nah, A itu nilainya itu 57,5 nilai dasar ujian walau jam belajar mendekati 0. Yang B itu setiap tambahan 1 jam belajar nilai ujian naik sekitar 3,25 poin. Nah, uji persamaan dengan prediksi. Nah, berapa prediksi nilai ujian jika mahasiswa belajar 7 jam? Ya, seperti inilah prediksinya. Matematika sederhana, jumlahkan, kalian kalikan bagi. Ya, semua rumus regresi linear hanya butuh operasi dasar. Jumlah sigma, kali, kuadrat, dan bagi. Urutan wajib, hitung dulu semua sigma, baru B, baru A, karena A bergantung pada nilai B. Hasil manual dan hasil program harus selalu sama. Jika berbeda, cek kembali proses penjumlahannya. Nah, di program itu saya sudah membuat, yaitu ini. Jadi tahapnya itu ada beberapa juga. Yang pertama itu import library, yang kedua siapkan data, yang ketiga buat dan latih model, yang keempat prediksi, yang kelima evaluasi, yang keenam visualisasi. Cara import library-nya itu yaitu dengan memakai NumPy SNP. Nah, ini tuh tugas itu mengelola data dalam bentuk array atau matrix ya. Ini juga from linear regression. Ini tuh tugasnya itu untuk kelas model regresi linear dari scikit-learn. Nah, di sini kita akan menyiapkan data, yaitu data X dan Y. Di sini saya sudah membuat datanya itu dengan 2, 4, 6, 8, 10.
data X-nya. Data Y-nya itu variabel yang terikat itu nilai atau nilai ujian. Bentuk arraynya itu contoh 6, 5, 70, 75, 85, dan 90. Itu yang sudah saya buat. Sini juga kita akan membuat objek model. Objek modelnya itu ini, objek model. Jadi variabel model ini yang nantinya dipakai di semua langkah selanjutnya. Model fit ini model fit X, Y. Ini tuh artinya itu yaitu latih model ini pakai data X dan Y. Di baliknya ini sekalian otomatis yang ini itu akan menghitung semua sigmanya dan menerapkan rumus least square dan juga menyimpan hasil A dan B ke dalam objek model. Ini dia objek modelnya. Jadi objek model ini mengambil nilai A dan B. Arti setiap barisnya itu yaitu model intercept-nya itu akan mengambil nilai A yang sudah dihitung di scan set fit-nya ini. Jadi model Chef ini dia berbentuk array karena bisa ada banyak variabel X. Makanya diambil indeks 0 untuk ambil nilai B-nya saja. Di sini di jam belajar 7 ini prediksi model predik jam belajar baru itu mengharapkan input dengan format yang sama persis seperti X yang saat training. Nah, model predik itu kalau 7 itu error, jadi 77 kalau model predik ini 777 dalam kurung ini dia akan benar gitu. Jadi ini metode evaluasinya di sini menggunakan YPRED underscore pred di sini prediksinya. Jadi ini tuh di sini memprediksi ulang semua data lama, bukan data baru ya. Ini ulang semua data lama. Tujuannya itu untuk dibandingkan dengan Y asli. Jadi segitu saja ya, karena print ini untuk menghasilkan outputnya, kawan-kawan. Jadi outputnya itu seperti ini. Di hasil dari codingan ini, outputnya itu adalah ini semua. Jadi hasil square R2-nya itu 0,9826. Semakin dekat dengan 1 semakin baik. Nah, nilai A-nya itu 57,50, nilai B-nya coefficient 3,25, bersama regresinya Y 57,50 plus 5 kali 25X. Hasil prediksi itu jika masuk 7 jam, maka prediksi nilai ujian adalah 80,25. Evaluasinya itu 1,5 di main square error-nya. Dah, sampai situ saja teman-teman. Bila ada kata yang salah atau apa, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.